Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ainingrum. Saya dari kelas 5 Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan perekonomian suatu negara untuk memenuhi mata kuliah ekonomi internasional yang diampu oleh Bu Hastin. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang perekonomian negara dari negara Singapura. Singapura adalah negara yang kini berdiri gagah dan merupakan negara maju yang meskipun luasnya itu sedikit lebih besar dari Jakarta. Singapura sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang merupakan anak ketua dari Perdana Menteri pertama yaitu Lee Kuan Yew. Singapura memiliki sistem ekonomi pasar yang berorientasi perdagangan yang maju. Sistem ekonomi Singapura merupakan sistem ekonomi yang paling terbuka di dunia, memiliki tingkat korupsi rendah ke-7 di dunia, dan yang paling pro-bisnis dengan pajak yang rendah serta memiliki tingkat PDB per kapita tertinggi ketiga di dunia. Di era 60-an, 4 negara yang mengalami perkembangan yang pesat dalam ekonominya. Yang pertama itu ada Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan juga Taiwan. Untuk memajukan ekonomi suatu negara tidaklah mudah seperti yang kita bayangkan, tapi ada perjalanan yang panjang dan juga rumit. Singapura pada 1960-an mengalami banyak permasalahan. Yang pertama itu banyaknya masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa dipicu oleh kenaikan gaji dan fasilitas yang layak. Yang kedua itu tentang penyediaan rumah bagi penduduknya, karena kita ketahui bahwa Singapura pada zaman dulu merupakan hunian rumah yang umum di Asia. Hal tersebut menjadi PR besar bagi pemerintah Singapura, bagaimana caranya agar menarik investor asing di negara Singapura, khususnya dalam rangka memajukan perekonomian negara. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan yang besar. Yang pertama itu salah satunya menyediakan rumah yang layak dan murah bagi para penduduknya. Ternyata kebijakan tersebut itu membuahkan hasil dengan diimbangi dengan peningkatan hak majikan dan insentif pajak yang dapat mengurangi angka mogok kerja di negara Singapura pada era 1960-an. Selanjutnya, para investor asing banyak yang berdatangan dan negara Singapura dijuluki sebagai negara yang ramah terhadap investor asing nomor kedua setelah Selandia Baru. Menurut Tirto.id, perekonomian negara Singapura memasuki resesi pada kuartal 2 2020 dengan ditunjukkan adanya perlambatan sampai 41,2%. Angka tersebut merupakan nilai perlambatan yang paling rendah yang melumpuhkan sektor dagang di negara Singapura. Menurut informasi awal dari Kementerian Perdagangan dan Industri atau MTI pada Selasa 14 Juli 2020 menunjukkan produk domestik bruto Singapura year on year turun hingga 12,6%. Penurunan tersebut yang menyebabkan adanya resesi dan diakibatkan oleh adanya pembatasan sosial yang ketat dari pemerintah serta penerapan lockdown yang mereka namai sebagai pemutus sirkuit atau circuit breaker yang berlaku mulai April hingga Juni lalu. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah Singapura dalam menghadapi masa resesi? Oke, langsung aja. Seperti yang dilaporkan oleh CNBC pada akhir Mei lalu, pemerintah Singapura mengumumkan stimulus sebesar 33 miliar dolar Singapura atau sekitar 349,6 triliun rupiah. Stimulus digunakan untuk mendukung ekonomi yang sangat terpukul akibat pandemi coronavirus ini. Untuk lebih jauh, masih dilaporkan oleh CNBC langkah-langkah stimulus yang ditempuh Singapura. Yang pertama itu ada dukungan upah yang ditingkatkan bagi bisnis yang tidak dapat melanjutkan operasi setelah penguncian lockdown atau circuit breaker dicabut bulan Juni atau mereka yang berada di sektor yang terpukul keras. Yang selanjutnya ada keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu seperti konstruksi, kelautan, dan bebas pantai. Keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah. Selanjutnya ada memperluas jumlah peluang di sektor publik dan swasta ke lebih dari 40.000 pekerjaan.
Stimulus tersebut memang belum berdampak signifikan terhadap perekonomian Singapura untuk saat ini. Namun demikian, ekonomi di UOB Group bernambahkan kepada Straits Times mengatakan bahwa skenario dasar adalah virus corona hilang di akhir tahun. Dengan begitu, merujuk langkah pemerintah, ia percaya perekonomian akan meningkat pada tahun 2021 dengan pertumbuhan kembali ke angka 4,5%. Kita tahu bahwa negara Singapura adalah negara yang kaya dan mayoritas penduduknya berada di garis kemakmuran. Meskipun kita tahu bahwa negara Singapura ini adalah negara kecil yang tidak memiliki sumber mineral sama sekali. Kebanyakan negara bisa menjadi berkembang dengan sangat pesat karena tertolong oleh sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui seperti minyak bumi. Singapura memiliki keunikan tersendiri karena negara ini mampu membuktikan bahwa negara Singapura adalah negara maju meskipun tidak memiliki aset mineral sama sekali. Ada beberapa faktor yang menjadikan negara kepala singa ini kemudian menjadi negara maju. Yang pertama itu dilihat dari letak geografis negara Singapura itu sendiri. Perlu diakui dan diketahui posisi geografis Singapura memberikan keuntungan yang maksimal. Nah, kelebihan ini sudah disadari dan diketahui oleh negara Inggris sejak zaman dahulu, yang mana terbukti dari keputusan negara Inggris Raya yang menduduki Singapura yang luasnya tidak seberapa pada tahun 1819. Pulau Singapura atau negara Singapura ini berdiri di jalur yang menghubungkan perdagangan antara Asia dengan Eropa. Letak geografis ini sangatlah menguntungkan dan menjadikan Singapura sebagai tempat terbaik untuk menjadi tempat transit perdagangan. Selain itu juga ada banyak turis dari berbagai negara yang berkunjung atau mampir di Singapura, sehingga kemajuan negaranya lebih terjamin. Tidak hanya letak geografis yang memberikan dukungan maksimal menjadikan Singapura sebagai negara maju, tetapi juga ada rahasia lain yang menjadikan Singapura adalah negara yang maju, yaitu yang rahasianya yang pertama itu dilihat dari berdirinya hotel terbesar dan termewah di Singapura, yaitu Raffles Hotel. Hotel mewah ini menjadi ikon bersejarah tinggi di Singapura dan menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan bagaimana negara ini menjadi kaya dengan segala keterbatasannya. Hotel ini juga menjadi jejak peninggalan yang ditinggalkan oleh kolonial Inggris yang berhasil masuk ke negara Singapura di abad ke-18 seperti yang disampaikan tadi. Singapura menjadi salah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memutuskan melepaskan kolonial. Berbeda dari negara lain, ketika negara lain mendapatkan hak kemerdekaan, mereka akan berusaha untuk lepas 100% dari tangan negara kolonial yang sempat mendudukinya. Nah, sedangkan di Singapura justru melakukan hal sebaliknya dengan tetap menganggap erat negara kolonial, sekalipun Inggris mengakui kedaulatan Singapura pada tahun 1966. Ternyata keputusan ini menjadi jembatan bagi negara kecil seperti Singapura untuk memberitahu dunia bahwa negara Singapura adalah negara yang sifatnya terbuka yang menerima hubungan baik dengan banyak negara. Dalam arti lain, Singapura mampu membuka diri untuk menjalin kerjasama berskala besar dengan berbagai negara maju di seluruh dunia. Langkah yang diambil pemerintah Singapura di kala itu ternyata memberi keuntungan yang jangka panjang sampai detik ini. Jalan kerjasama antar negara ini mampu membuahkan jalan bagi pasar Singapura untuk mengegapkan sayap ekspornya. Ekspor menjadi salah satu cara dan jalan bagi sebuah negara untuk mendapatkan banyak pemasukan. Ada banyak lapangan kerja untuk menjadikan produk ekspor tersebut yang tentu berdampak baik bagi perekonomian Singapura pasca berdaulat. Perubahan besar di bidang industri, ekspor, dan intervensi pemerintah Singapura dalam dosis tinggi mampu menjadikannya sebagai salah satu dari 4 negara di Asia dengan julukan 4 harimau Asia. Mungkin itu